dan bahagia para guru hebat. Perkenalkan, saya Dwi Mulia Widianti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyajikan aksi nyata yang sudah saya lakukan pada modul 1.4. Selamat menyaksikan. Dan juga sekolah berupaya untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan keikhlasan Bapak dan Ibu, kita berniat untuk memajukan sekolah ini, memajukan dunia pendidikan, itu dimudahkan dilancarkan. Tujuannya adalah kalau kita niatnya bekerja adalah ikhlas. Itu aja intinya. Ikhlas, peduli, kerjasama. Ya ibaratnya lidi. 1 lidi, 2 lidi, 3 lidi tidak akan kuat. Tetapi kalau lidi itu bergabung menjadi satu, itu akan kuat kita untuk pegangan, untuk menyapu, ataupun untuk terbang. Ya. Terbang, bergerak. Nah, jadi Bapak dan Ibu, saya berharap dengan adanya calon guru penggerak, alhamdulillah Bu Dewi sudah angkatan berapa Bu Dewi? Angkatan 4 Bu. Angkatan 4, sekarang angkatan 7, mudah-mudahan nanti Nusul berdiri dengan Pak Anwar dan Nusul juga dengan yang lain yang masih ada kesempatan di usia bawah 50 tahun. Tolong Bapak dan Ibu, karena ke depannya persaingan
itu semakin ketat. Dan Bapak dan Ibu punya harapan bukan harus di kepala sekolah saja, minimal Bapak dan Ibu bisa menjadi narasumber, paling tidak memberikan motivasi membawa suatu perubahan. Dan perubahan itu adalah kita anggap suatu ibadah yang ilmunya akan terus menerus, tidak akan putus. Karena ilmu yang bermanfaat itu adalah yang sangat calon guru penggerak angkatan 7 SMP 2 Megamendung dengan ini saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, memberi perlindungan, memberi kesehatan pada kita untuk kita selalu bergerak dan bergerak. Untuk pada calon guru penggerak Bu Ane, Bu Dian, dan Pak Ulia, mudah-mudahan ini bisa memberikan contoh dan motivasi dan juga diterapkan untuk sekolah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, mungkin berdiri di depan bukan ingin menggurui atau mengajari ya, tapi sekedar berbagi, mentransfer apa yang sudah kami dapatkan. Sebelum ke 5 posisi kontrol, mungkin di sini saya akan menunjukkan sedikit yang aksi nyata yang sudah dilakukan di kelas. Tadi Bu Anda menjelaskan tentang motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu kan motivasi dari dalam. Salah satu hal yang saya lakukan untuk bisa mengembangkan motivasi intrinsik dari murid adalah dengan membuat pohon harapan ini. Jadi siswa diberi penjelasan terlebih dahulu, terus saya menyuruh siswa untuk menuliskan harapan mereka seperti apa, keinginan mereka seperti apa. Tentunya dengan tujuan, dengan anak memiliki harapan, memiliki cita-cita, akan ada sedikit motivasi dari dalam diri untuk semangat belajarnya. Gitu. Jadi ini dibuat dan ditempel di kelas untuk apa? Agar anak betul-betul selalu melihat, oh iya, saya punya tujuan yang ingin dicapai, saya punya harapan yang ingin dicapai. Walaupun tidak semua harapan bisa terwujud, tetapi tentunya apa yang terwujud sekarang ini adalah bagian dari harapan-harapan kita sebelumnya. Kemudian yang berikutnya mungkin tadi mengenai keyakinan kelas. Kalau mungkin tadi masih Bapak Ibu memahami masih sedikit bingung, abstrak mungkin seperti apa keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebetulnya adalah peraturan kelas. Hanya di balik peraturan kelas itu ada nilai-nilai yang diyakini oleh murid. Contoh misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Di balik peraturan itu ada nilai religius, ada nilai beriman dan bertakwa kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita menekankan kepada siswa bahwa setiap peraturan itu punya nilai-nilai kebajikan, punya nilai-nilai universal, sehingga ketika anak tersebut mentaati peraturan ini tidak dengan terpaksa. Kenapa? Karena sudah ada nilai kebajikan yang disepakati bersama-sama. Itu. Jadi nilai keyakinan ini dibuatnya bersama-sama. Kita buat semuanya, buat sketnya, dibicarakan dulu, didiskusikan di kelas, lalu apa yang akan dimunculkan, nilai-nilainya apa saja. Setelah disepakati semuanya, barulah kita publikasikan. Boleh dalam bentuk yang sederhana seperti ini, boleh juga dalam bentuk banner, ya. Tentunya ini belum ditandatangan memang ya. Ada yang sudah ditandatangan, ditempel di kelas, ya. Dan kesepakatan kelas ini bisa juga jadi kesepakatan sekolah kalau kita semua membuatnya bersama-sama. Gitu. Nah, diharapkan nanti dari keyakinan kelas ini, kalau selama ini kan kita membuat hanya peraturan saja, ya. Mungkin Pak Hakim selaku Wakasek Kesiswaan baru membuat hanya sebatas peraturan saja, tapi siswa tidak memahami ada nilai di balik hal tersebut. Kenapa sih harus menggunakan seragam sekolah sesuai aturan? Ada nilai disiplin di belakangnya. Kenapa sih sepatu harus warna hitam? Gitu kan? Ada nilai toleransi di situ. Nah, itu yang ditekankan pada siswa sehingga siswa tidak merasa terpaksa mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Jadi mudah-mudahan kedepannya kita bisa membuat keyakinan. Jadi kita merubah mindset dari yang tadinya peraturan menjadi
keyakinan. Nah, nanti kalau keyakinan itu sudah terbentuk, berjalan di sekolah, akan jadi suatu budaya yang positif. Gitu. Kemudian untuk selanjutnya mungkin nanti ada dokumentasinya untuk aksi nyata yang sudah dilakukan yang lainnya. Saya akan mencoba menjelaskan tentang 5 posisi kontrol. Ini masih menyambung dengan tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya. Ini menurut Gianni Gosen ya, tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di sekolah, di ruang-ruang kelas, apakah telah efektif, apakah berpusat pada murid, apakah memerdekakan murid, ya, apakah memandirikan murid atau bagaimana, atau malah peraturan-peraturan yang kita buat itu membuat murid tidak nyaman. Nah, itu yang harus kita tinjau kembali. Nah, ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh kita selaku seorang guru ataupun selaku seorang orang tua di rumah ataupun selaku seorang pimpinan. Posisi kontrolnya itu apa saja? Bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pemberi rasa bersalah, bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, dan bisa juga sebagai manajer. Nah, di titik mana selama ini yang sudah Bapak Ibu lakukan? Apakah masih di posisi penghukum? Tadi kalau hukuman itu sifatnya satu arah, misalnya datang terlambat langsung disuruh push up 15 kali. Berarti posisi kontrol kita di situ masih sebagai posisi penghukum. Ya, jadi kalau posisi penghukum biasanya guru itu akan memberikan hukuman yang sifatnya sepihak, lalu bicaranya juga nadanya keras, menyakiti murid, ya. Tentunya akan ada dampak, bahkan bisa jadi dampaknya itu berkelanjutan. Karena kita marahin murid, memberi hukuman yang sangat mengecewakan bagi murid, bisa saja murid jadi balas dendam ke kita. Tidak menutup kemungkinan mungkin Bapak Ibu guru yang pakai motor ke sekolah bisa jadi bannya dikempesin sama murid gara-gara muridnya dendam karena kita memberikan hukuman yang sepihak. Itu. Kalau kita masih memberikan hukuman seperti itu, misalnya tadi contoh yang Pak Aul bilang terlambat sekolah keliling lapangan 15 kali, berarti itu masih posisi kontrol kita masih berada pada tahap penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah di sini nada bicaranya lembut. Ya, contohnya kamu sudah mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa. Nah, itu di situ ada pembuat rasa bersalah sehingga anak akan menjadi rendah diri. Dampak negatifnya seperti itu. Anak menjadi rendah diri. Ini juga dampaknya bisa berkepanjangan juga. Bisa jadi anak juga dendam walaupun dendamnya tidak seperti yang dihukum tadi. Nah, kalau seperti itu berarti kita masih berada pada posisi kontrolnya pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Kalau teman ini biasanya lebih dekat, pendekatannya persuasif, ngobrolnya lebih akrab gitu. Gestur tubuhnya juga membuat murid lebih nyaman, tapi ternyata ada dampak negatifnya juga. Misalnya contohnya anak terlambat datang sekolah, ya sudah nanti ibu atau bapak bantu bereskan, bagaimana caranya. Nah, itu kan berarti posisinya sebagai teman. Ternyata ada dampak negatifnya. Apa dampak negatifnya? Ya, siswa tersebut akan ketergantungan pada guru tersebut. Siswa tersebut hanya akan nurut, hanya akan mengikuti peraturan yang ada kalau ada guru tersebut. Kalau gurunya nggak ada, dia tidak akan mengikuti peraturan yang ada. Itu kelemahannya, posisi sebagai teman. Jadi ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Yang ketiga, yang keempat, ini adalah posisi sebagai pemantau. Di mana sebagai pemantau, posisi guru ini lebih mengawasi berdasarkan peraturan berdasarkan data yang ada. Ya, nah ini lebih ke arah nantinya konsekuensi. Misalnya anak tersebut sudah melanggar berapa kali, ada catatannya. Oh, peraturannya seperti ini, dia sudah melakukan berapa kali kesalahan, nanti dikembalikan konsekuensinya seperti apa. Itu berarti kita sebagai pemantau posisinya. Nah, yang kelima, nilai yang diharapkan posisi kontrol kita adalah sebagai manajer. Di mana pada posisi sebagai manajer antara guru dengan siswa ini akan berdiskusi, akan berkolaborasi untuk bagaimana mencari bagaimana penyelesaian masalah yang murid hadapi. Contoh tadi pagi mungkin yang ikut sholat duha di lapangan 3 orang itu saya ajak untuk berestitusi, saya ajak ngobrol. Ya,
mereka tadi melakukan kesalahan, tapi tidak langsung saya judge kamu salah, tidak ya, tapi lebih ke bagaimana ke depannya nanti kamu akan merubah kesalahan yang sudah kamu lakukan. Jadi seperti itu. Tidak hanya kalau misalnya hanya kamu salah dihukum, itu sifatnya hanya jangka pendek saja saat itu. Bisa jadi nanti minggu depannya lagi akan mengulang lagi kesalahannya. Gitu. Tapi kalau di posisi kontrol kita sebagai manajer, kita akan ngajak berdiskusi, ngajak berbicara sehingga murid punya solusi sendiri untuk menyelesaikan masalahnya dan bertanggung jawab terhadap masalah yang telah dilakukannya. Itu posisi manajer. Nah, ini ada kesimpulannya nih. Kalau posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah ini masih perilaku kontrol yang sifatnya negatif. Sedangkan kalau teman dan pemantau ini berada pada posisi perilaku kontrol positif. Sedangkan kontrol manajer ini sudah ada pada kontrol diri. Kembali lagi tadi ke yang pertama, bahwa yang mengontrol, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita nggak bisa memaksa orang lain melakukan sesuatu dan orang lain juga nggak bisa mengontrol diri kita. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, ini. Jadi kalau yang penghukum biasanya guru itu menghadik, nunjuk-nunjuk, ya, menyindir, ya. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah biasanya secara ceramah tapi secara lembut, gitu ya. Jadi seolah-olah murid itu merasa rendah diri, merasa betul-betul bersalah. Kemudian kalau teman tadi membuat alasan-alasan, ya. Kemudian pemantau lebih ke menghitung dan mengukur kesalahan yang sudah dilakukan. Kalau sebagai manajer dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa sih alasannya kamu melakukan hal tersebut? Kenapa tadi main-main pada saat sholat duha? Tentu ada alasannya. Mungkin ada salah satu kebutuhan dasar yang tidak mereka penuhi. Misalnya kebutuhan untuk kesenangan. Mungkin karena itu mereka melakukan hal tersebut. Nah, nanti kita bimbing di situ. Bisa kan kalau ingin memenuhi rasa kesenangannya dengan cara yang lain, tidak bermain-main pada saat sholat misalnya. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lebih baik lihat videonya ya. Lihat videonya, Pak Aul bisa diputarkan videonya. Nanti bisa kelihatan perbedaan antara kontrol sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi kalau dihukum itu dampaknya jangka pendek ya, akan mengulangi lagi. Makanya kenapa sih anak kita rambutnya udah digunting masih saja melakukan lagi? Karena mungkin yang kita berikan itu sifatnya masih hukuman. Oke, kita lihat dulu. Salam bahagia Ibu Kedengeran nggak? Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Rapi apa dapat ini datang di siaran? Kalau Pira sudah bikin video langsung sama saya. Selalu terlambat.
Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. saya harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Iya, kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi manapun biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi menghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi yang kedua ya, pembuat merasa bersalah. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Aduh bagus soleh. Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kayak boleh ibu tegur bapak kepala sekolah. Cemplukan sih ya. Kenapa ibu absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Iya Apa coba? Maaf, Bu. Baik. Maaf sekali. Udah capek Ya sudah, lagi. lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Kelihatan ya perbedaan antara hukuman dengan pemberi rasa bersalah. Nada dari nada bicara juga kelihatan. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat musuh merasa menjadi orang yang memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga posisi teman. Ini yang jadi pemerannya sama ya, cuman kasusnya berbeda. Aduh geli. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya saya. Terlambat. Harus senyum kata tuh. Aduh. Jadi biar Bu Emang saya gaya-gayanya kayak si Dapa ya. gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Ya, lambat lagi. Ini demi ibu. Demi ibu. Saya. Sudah sana ke sekolah. Nah ini kelihatan di sini lebih terjalin hubungan yang akrab antara murid dengan guru, tapi ada dampak negatifnya dari Berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersandar gurau, nada suara murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang dicinta adalah identitas sukses atau berhasil. Karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dan
murid kepada orang tua. Di sini guru absennya sehingga di lain waktu dia bisa berperilaku. Ini faktor dampaknya banyak ya. Jadi ketergantungan muridnya sama guru tersebut. Yang keempat ini posisi pemantau atau monitor. Saya orang jahatnya gitu. Ibu kawan sih. Ini panjang apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Nah, ini kalau pemantau di sini lebih ke peraturan dan konsekuensi, cuman kelemahannya kita tetap harus ngontrol murid. Gak mungkin murid tadi dikasih hukuman di kelas, tinggalnya begitu aja. Itu kelemahannya di situ. Menunjukkan bahasa ekspresi wajah. Jadi tetap gurunya harus memantau, karena kalau cuma dilepas begitu aja bisa jadi tidak melakukan konsekuensi. Nah, ini yang kelima, yang seharusnya sebagai seorang guru kita adanya di posisi manajer. Om Ari ya tante Om Ari. Datang telat Ari. Si anak itu SMS 12 ya. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Saya tahu Baiklah. Ini mulai keyakinan yang ditanyakan, bukan peraturan kalau pada posisi manajer. Jadi kalau pada posisi manajer ini sudah menerapkan yang namanya restitusi. saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren mempunyai alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk Nah, kerjasama. jadi di sini antara murid dan guru ada diskusi mengenai bagaimana cara murid tersebut memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan. Disarankan untuk membimbing dan memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu memberikan waktu, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Jadi pada posisi manajer betul-betul murid mencari pemecahan masalahnya sendiri. Tadi contohnya terlambat, ditanyakan bagaimana biar tidak terlambat lagi. Oh, akan nyetel alarm. Selain itu cara lain apa yang bisa dilakukan? Mungkin ada yang bisa mengingatkan di rumah. Nah, jadi si anak tersebut secara mandiri menyelesaikan masalahnya sendiri untuk memperbaiki ke depannya agar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Itu kalau posisi kita sebagai seorang guru sudah berada pada posisi manajer. Nah, Bapak Ibu kira-kira sudah di posisi mana sekarang? Ya, saya sendiri masih berada di posisi pemantau, lebih banyak ke peraturan dan konsekuensi. Tetapi mulai sedikit-sedikit mencoba untuk menerapkan dari restitusi itu sendiri. Mulai mencoba ingin berada pada posisi manajer. Karena prinsipnya
Budaya positif itu adalah menciptakan sekolah yang nyaman bagi murid. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka yang namanya hukuman itu katanya ditiadakan karena nggak boleh, karena hukuman itu sifatnya tadi sepihak dan akan membuat murid menjadi tersiksa ya, itu kalau hukuman. Mungkin selanjutnya, nah tadi saya ngomong restitusi itu apa sih? Saya baru dengar, mungkin kalau bocah Bu Catur atau Bu Lina mungkin pernah mendengar kata restitusi ya. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, caranya tadi sebetulnya di yang video tadi sebagai manajer itu udah tampak, di situ adalah ada restitusi yang terjadi. Jadi murid itu mencari solusinya sendiri agar mereka nanti bisa kembali ke kelompoknya. Kelompoknya mana? Kelompok siswa yang tentunya berkarakter baik. Ya, tadinya misalnya suka kesiangan, nah nanti dia kembali ke kelompoknya yang tidak pernah kesiangan. Gitu. Jadi kembali ke kelompoknya justru dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Kolaboratif berarti ada kerjasama antara guru dan murid, ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk memecahkan masalah mereka sendiri. Ya, intinya itu pengertian dari restitusi ini menurut dosen tahun 2004. Nah, tahapan apa saja sih yang dilakukan dalam restitusi? Dikenal ada yang disebut dengan segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini adalah cara atau tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid. Di mana tahapannya ada 3 dari segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Paul, next. Nah, ini tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas di sini apa? Ini merubah identitas gagal dari murid ke identitas benar. Ya, murid melakukan kesalahan, tidak langsung kita just benar-benar dia jadi down, tidak, tapi justru kita menstabilkan dulu identitasnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nanti kita tanyakan, kenapa sih anak tersebut melakukan kesalahan? Apa dasarnya? Mungkin tadi balik lagi, ada mungkin dari 5 kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi. Karena kita balik lagi ke awal tadi yang dijelaskan oleh Bu Ane, bahwa semua orang melakukan sesuatu pasti ada tujuannya. Nah, itulah yang harus kita pegang. Kan kalau selama ini kalau anak salah kita langsung judge, kamu salah begini, tanpa kita mendengar alasannya dulu terlebih dahulu. Mungkin di rumahnya ada masalah, mungkin kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi, mungkin dia ingin menunjukkan kekuasaannya, ingin menunjukkan powernya. Nah, itu yang harus kita gali terlebih dahulu. Itu dilakukan di tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Yang tahap ketiga adalah menanyakan keyakinan. Makanya sebelum melaksanakan restitusi kita harus membentuk dulu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Karena nanti pada tahap restitusi di tahap ketiga itu ada tahap menanyakan keyakinan. Misalnya tadi anak ketika sholat itu bermain, bercanda, ya gangguin temennya. Saya nanyakan, kalau kamu melakukan hal tersebut berarti kamu menghormati orang lain? Ya, jawabannya tidak, Bu. Nah, kalau begitu ada nilai keyakinan yang tidak dijalankan. Ya, kita sesama umat beragama harus saling menghormati satu dengan yang lain. Jadi ada nilai keyakinan yang kita tanyakan sehingga anak menyadari, oh iya, saya tadi salah itu tidak melanggar, ada keyakinan yang tidak dilaksanakan, tidak dijalankan. Gitu. Pak Aul, next. Nah, ini yang pertama tadi menstabilkan identitas ya, sebenarnya sudah saya bahas. Jadi bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya dengan kalimat setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan. Ya, setiap manusia tidak luput dari kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Ini kalimat-kalimat yang kita bisa berikan ketika anak melakukan kesalahan. Ya, hal alami ketika kalian melakukan suatu kesalahan. Tapi nanti ke depannya kita harus bagaimana? Ini ada di tahap menstabilkan
identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dalam restitusi ini tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik. Tapi dalam restitusi ini harus memahami alasannya. Ya, kembali lagi bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Ya, jadi kita harus berpikir positive thinking artinya pada murid itu. Tidak selamanya ketika murid melakukan kesalahan salah terus, tidak. Ada waktunya dia akan melakukan hal yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, contoh kalimatnya, ya kamu pasti punya alasan mengapa hal tersebut dilakukan. Jadi kita menggali dulu, ya kenapa hal tersebut dilakukan, ya sehingga nanti ketemu benang merahnya. Oh, anak tersebut melakukan hal ini karena punya tujuan ini. Ini di tahapan validasi tindakan yang salah. Kemudian tahap yang ketiga dari restitusi adalah tahap menanyakan keyakinan. Ya, apa nilai-nilai yang telah kita sepakati bersama di kelas misalnya? Apa nilai-nilai keyakinan yang disepakati di sekolah? Apakah ada nilai keyakinan yang belum kita jalankan? Itu yang kita tanyakan pada murid. Ya, jadi dengan adanya keyakinan kelas ini akan membawa budaya positif pada siswa. Ya, disiplin positifnya terbentuk karena betul-betul siswa itu bukan hanya mentaati peraturan karena motivasi eksternal saja, bukan hanya karena takut nanti kalau tidak taat ada hukuman, ya, bukan hanya karena kalau taat nanti dapat penghargaan, dapat imbalan, dapat hadiah, itu juga masih motivasi eksternal. Tapi betul-betul anak tersebut mentaati peraturan karena dia meyakini ada nilai-nilai keyakinan yang harus dijalankan dalam kehidupannya untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Itu untuk tahapan segitiga restitusi. Selanjutnya belum. Kenapa harus restitusi ya? Sekali lagi karena restitusi fokusnya pada kebutuhan dasar murid. Sekali lagi yang menjadi paradigma pendidikan nasional saat ini adalah filosofi dari Ki Hajar Dewantara, bahwa kita harus menghamba pada murid. Murid itu unik, punya potensi masing-masing, punya bakat masing-masing yang harus kita tuntun untuk mencapai suatu tujuan. Itu yang harus kita ingat. Nah, ini saya sendiri baru terbuka paradigma saya setelah saya mengikuti program guru penggerak ini. Sebelumnya nggak sampai ke situ. Sebelumnya saya menyamaratakan murid. Yang di dalam kelas saya memberi tugas, saya samakan semuanya. Nah, sebetulnya nggak boleh. Kita harus melihat kemampuan dari setiap murid. Ranking, yang namanya ranking udah nggak ada di dalam kurikulum Merdeka. Ya, karena semua murid itu punya potensi, semua murid punya kemampuan. Tinggal kita menuntunnya. Nah, mengapa harus restitusi? Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi itu untuk mencari suatu solusi. Ya, solusi dari kesalahan yang dilakukan oleh murid. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Hubungan siapa? Hubungan antara murid dengan murid, hubungan antara murid dengan guru. Kalau misalnya ada yang berantem di kelas, berarti kan hubungan murid dengan murid yang kita perbaiki. Ya, atau misalnya ada clash antara murid dengan guru, berarti yang kita perbaiki adalah hubungan antara murid dengan guru. Kemudian yang berikutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau hukuman kan sifatnya paksaan ya tadi. Kalau restitusi ini kita menawarkan solusi. Anak tersebut bisa menyampaikan sendiri solusinya. Nah, kita hanya mengarahkan saja. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri. Ini balik lagi ke kontrol diri sebetulnya. Lebih pada ke mengevaluasi diri sendiri. Kita mengajak murid kita untuk mengevaluasi dirinya. Apa sih kesalahan yang sudah dilakukan? Harus bagaimana nanti ke depannya? Karena ternyata betul mengevaluasi diri sendiri itu lebih sulit daripada menilai orang lain. Jadi itu yang diajarkan di dalam restitusi. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Balik lagi tadi, seseorang melakukan suatu tujuan, ya melakukan sesuatu tentu ada tujuannya. Mungkin ada kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi oleh murid. Jadi kita harus menggali dulu. Kemudian yang berikutnya, restitusi adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi ini cara yang paling disarankan. Kita tinggalkan hukuman mulai sekarang, ya minimal ada di tahap konsekuensi.
konsekuensi. Kalau bisa kita ke restitusi. Cuman tadi melakukannya harus bersama-sama. Seperti yang kepala sekolah bilang, kalau lidi cuma satu dipakai nyapu, yang nggak akan bersih-bersih. Artinya kita harus semua sepakat. Ya, kita semua melaksanakan, insya Allah akan terjadi perubahan yang positif. Kemudian restitusi ini berfokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi penguatan karakter, ya, pembinaan karakter di sini pada restitusi. Karena apa? Karena tujuannya tadi pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang berikutnya, restitusi ini menguatkan apa? Menguatkan karakter. Restitusi berfokus pada solusi, artinya berfokus pada penyelesaian masalah. Kemudian restitusi mengembalikan yang berbuat salah pada kelompoknya, misalnya contoh rapi atau dapat, ya sekarang dia sedang melenceng berada di luar kelompoknya. Nah, gimana caranya kita bisa mengajak? Ya nanti kita coba mungkin dia berjatuh mengajak dapat, kita lakukan restitusi, walaupun restitusi belum tentu sekali berhasil. Ya bisa jadi kita harus melakukan secara berulang-ulang. Sama dengan keyakinan kelas. Prinsipnya keyakinan kelas tidak begitu kita buat, kita bikin, tempel sudah. Nah, keyakinan kelas itu harus kita tinjau. Ya, kita tinjau setiap bulan secara berkala. Apakah ada yang harus diperbaiki? Apakah ada yang harus ditambahkan dari keyakinan kelas tersebut? Jadi, restitusi ini sekali lagi membantu murid untuk menyelesaikan masalah secara mandiri, menguatkan karakter murid dan mengembalikan murid berada pada posisi kelompoknya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang restitusi. Kesimpulan dari seluruhnya, Paul, punten next. Nah, inilah kesimpulan dari seluruh yang tadi disampaikan. Jadi disiplin positif menurut teori kontrol William Glasser ya. Terus Paul ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Ya, nah ini kalau kita bisa mengontrol diri sendiri akan menimbulkan yang namanya disiplin. Ya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan yang mulia. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi tadi 3, ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, ada juga yang terakhir itu motivasi intrinsik, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, motivasi intrinsik ini nanti akan membentuk nilai-nilai kebajikan universal yang akhirnya kita bisa membuat keyakinan kelas. Ya. Kemudian 5 posisi kontrol tadi: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kalau kita sudah berada di posisi manajer, kita akan bisa melaksanakan segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahap: menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Nanti ini balik lagi ke keyakinan kelas. Dan untuk kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya: penguasaan, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan diterima, love and belonging, kemudian kesenangan dan kebebasan. Nah, ini tentunya nanti akan bisa kita identifikasi pada saat kita melakukan validasi kebutuhan tahap kedua di restitusi. Ya. Untuk teorinya mungkin seperti itu. Untuk praktik baik yang sudah kami lakukan, diantaranya yang pertama, Paul itu video bisa diklik di bawah. Oke, itu tadi membuat pohon harapan. Nah, ini anak-anak membuat pohon harapan. Ini yang sudah saya lakukan di kelas 9H dan di kelas 7B. Ya, baru 2 kelas karena memang butuh waktu ternyata untuk membuat ini bisa 3 jam pelajaran. Ya, karena nggak langsung membuat, kita juga membimbing murid terlebih dahulu ya. Baru kita buat ini dokumentasinya. Anak ternyata terlihat senang dengan membuat pohon harapan tersebut, dan setiap kali mengajar saya selalu mengingatkan, ya, yuk kita belajarnya semangat karena kalian punya harapan, punya cita-cita yang ingin dicapai. Jadi kita kali kelas. Kemudian berikutnya ini masih dokumentasi ya, dokumentasi
dokumentasi, foto-foto, ini bukan video Pak Ul. Selanjutnya next, ini juga masih dokumentasi. Nah ini yang di kelas 7B, kalau tadi 9H ya. Ini juga udah lama, ini dibuatnya di bulan Desember. Ya. Ya, setahun yang lalu. Sekarang sudah 2020. Ya mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa biar semua kelas. Ya biar semua kelas, kan saya kebetulan nggak ngajar di semua kelas. Bu Ani juga Pak Bul juga sama, mungkin bisa menerapkan. Kemudian selanjutnya ini masih foto-fotonya ketika membuat. Nah ini yang kelas Bu Ani, kelas berapa? 8F ya? 7F. Kelas 7F ya, berwarna nih. Nah ini juga bentuk lain dari pohon impian. Nah papan impian ini Paul di kelas berapa? Paul 9F ya. Ini menuliskan cita-cita mereka. Ya. Kemudian selanjutnya, nah ini pada saat saya membuat keyakinan kelas, ini juga video. Jadi di awal saya menjelaskan dulu. Ya, jadi saya jelaskan dulu di awalnya. Jadi nggak langsung kita buat keyakinan kelas, tidak, nanti anak nggak paham. Ya, jadi saya kasih contoh dulu, kemudian mereka berkelompok, berdiskusi, ya. Lalu nilai-nilai keyakinan yang mau diangkat apa, dibuat konsepnya di papan tulis dulu. Pak mungkin langsung next ke bawahnya. Nah ini anak-anak diskusi dulu, menuliskan konsepnya di papan tulis, ya. Setelah disepakati konsepnya, lalu ke bawahnya Pak dibuat dalam bentuk di kertas ya, atau di karton, atau bisa juga di banner, atau bisa juga di Canva, boleh. Nah nanti ini ditempel. Ini yang Bu Anda baru kemarin ya Bu Anda ya, belum lama ini yang Bu Anda. Ya. Kemudian bawahnya, nah ini praktik baik dalam pembelajaran. Ini video juga Pak sebenarnya bisa nyala. Oke, ini adalah salah satu pembelajaran yang berpusat pada murid, karena dalam filosofi Ki Dewantara kita dituntut untuk student center. Student center di sini saya menerapkan metode anjang sana atau window shopping, ya. Jadi murid diarahkan untuk mencari informasi terkait secara mandiri terkait materi yang akan dipelajari. Lalu mereka membuat need mapping dari hasil mencari informasinya. Setelah itu mereka secara bergantian menjelaskan satu kelompok ke kelompok yang lainnya. Terakhirnya tetap nanti kita memberikan penguatan, refleksi, dan ada evaluasi. Ini jadi mereka berkeliling satu persatu. Jadi gurunya nggak capek Bapak Ibu, nggak ngomong terus di kelas. Ternyata asik kalau ngajarnya kita student center. Jadi kita hanya sebagai fasilitator saja. Kemudian ini juga sama, salah satu praktek baik, mencoba menggali keberanian murid untuk mengemukakan pendapat baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya ternyata banyak cara yang bisa kita lakukan. Kemudian ini pembelajaran eksperimen dengan discovery learning. Ini semester 1 kemarin saya lakukan, membuat rangkaian listrik. Sebenarnya kit listrik di lab ada, ya, yang udah canggih, yang udah rapi ada. Cuman saya sengaja agar nilai bernalar kritis dari muridnya muncul, kreativitas dari muridnya muncul. Di sini juga saya sedikit menerapkan merdeka belajar. Jadi murid nggak saya patok, kamu buat rangkaian seri, kamu buat rangkaian paralel, nggak, saya bebaskan. Termasuk bahan yang mau mereka gunakan itu dibebaskan. Nanti udahnya dipresentasikan. Ini yang Bu Ane, ini pembelajaran berdiferensiasi. Nah ini yang menjadi salah satu tujuan dari kurikulum merdeka. Ya ini kaulinan barudak ya Bu Ane ya. Di sini yang berdiferensiasinya kontennya, materinya yang berbeda-beda. Kemudian ini beberapa budaya positif yang sudah kita lakukan, yang mulai kegiatan 5S, kemudian ada upacara bendera, ya, duha bersama, literasi, ya, aktualisasi kepramukaan, peduli lingkungan. Ini sebenarnya semua udah kita lakukan, cuman masih perlu kita tingkatkan. Contoh yang 5S, ya sebelumnya cuman hari Senin aja dilakukan. Nah minggu ini 1 pekan, alhamdulillah 5 hari full dilakukan. Dan ternyata saya mengamati, ya 2 hari ini yang datang terlambat jumlahnya berkurang. Anak lebih pagi datangnya, 7.10 rata-rata sudah masuk.
Sebelumnya sampai 7.30 masih banyak yang terlambat. Nah, untuk itu tindak lanjut sebetulnya ini juga sudah arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Saya sudah mencoba membuat jadwal piket 5S. Jadi kurang lebih ada 8 sampai 9 orang guru per harinya. Ya. Jadi bergantian, jangan Pak Anwar lagi, jangan Pak Haji Amung lagi ya. Saya lagi yang di depan. Ya, jadi benar-benar dari depan itu terlihat berpengaruh. Jadi balik lagi konsistensi. Kemudian ini kegiatan ekobrik, ya, ekobrik dan pembiasaan membawa botol dan tempat makan Bapak Ibu. Saya sudah minta bantuan dari Bapak Ibu semua untuk mengabsen. Alhamdulillah tadi kelas 7C udah makan bareng-bareng ya Bu Yuni ya. Karena memang dari semester 1 saya sudah mengabsen, tapi baru tempat minum saja. Dan tempat makan sudah mulai ternyata 7A, 7B, C sampai E alhamdulillah sudah mulai banyak yang membawa. Nah untuk kelas lainnya saya mohon kerjasamanya. Sekali lagi kita harus berkolaborasi untuk mewujudkan suatu budaya positif. Nggak bisa hanya satu orangnya yang bergerak. Semuanya harus bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Ya, jadi mohon yang jam pertama lah minimal mengabsen. Kalau saya sih jujur tidak jam pertama saja, mau jam terakhir pun saya absen. Kenapa? Kadang-kadang murid suka ada yang hilang tengah-tengah, apalagi dapat ya sebelumnya wae. Artinya kan berarti harus di absen. Kadang-kadang kita nggak sadar aja jadi kelas tanpa di absen. Tahu-tahu ada murid yang hilang di tengah-tengah. Nah itu. Jadi saya selalu absen mau jam pertama maupun jam terakhir. Ya, anak-anak udah tahu selalu bawa tempat makan, tempat minum, dan saya bilang mudah-mudahan jangan pas pelajaran ibu saja, tapi setiap hari. Tapi kalau kelihatannya sih kalau tiap saya absen bawa berarti sudah mulai terbiasa. Ya, pembiasaan itu. Ada lagi nggak sudah ya? Udah. Kalau restitusi tadi pagi saya lakukan restitusi yang 3 orang saya panggil di ruang BP. Saya langsung tanya mulai dari awal ya kenapa melakukan hal tersebut. Ya, sampai akhirnya dia menyadari tadi, oh iya Bu, berarti saya tidak menghargai. Kedepannya harus seperti apa? Ya, mereka berjanji kedepannya untuk tidak melakukan hal tersebut. Mudah-mudahan tadi restitusinya berhasil. Ya, minggu depan tidak ada lagi anak yang pada saat sholat main-main. Gitu. Jadi betul Bapak Ibu guru pada saat sholat duha pun yang kebetulan berhalangan atau kalau sholat duha kan sebenarnya sendiri ya. Tidak harus berjamaah, mungkin bisa sholat duha duluan. Ada yang memantau. Kalau ada yang memantau ternyata berkurang. Kalau kemarin Bu Siti sempat videoin ya, itu yang sambil nungking main-main itu lebih dari 20 orang saya lihat. Tadi alhamdulillah sebelah sini rapi, ternyata di ujung sebelah sini kelihatan 2 orang. Jadi balik lagi ke konsistensi. Bagaimana kita mengontrol semuanya. Mungkin Bapak Ibu itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita mungkin buka ya untuk tanya jawab atau curah pendapat dari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah banyak menggali pengetahuan tentang budaya positif. Ada yang di forum MGMP, ada juga di PPM Platform Merdeka Remaja juga ada budaya positif. Apalagi Bu Dewi ini udah jadi masternya ya. Alhamdulillah sudah lulus guru penggerak, sertifikatnya sudah keluar ya. Oke, sudah bisa mengajukan jadi kepala sekolah dan pengawas. Ya, oke. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Kita buka termin pertama. Mungkin ada yang mau bertanya atau curah pendapat, enggak? Pak Rasam. Ya, kita berikan tepuk tangan buat presentator. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan, kecuali itu Pak Aul, besok aja Pak Aul. Yang pertama buat Bu Ana. Mana Bu Ana? Ini manajer. Ya. Bu Ana, saya yakin dan percaya Anda adalah sosok profil guru yang fun learning, yang menyenangkan di kelas. Ya, tadi terbukti Anda apakah menerangkan sesuatu yang menyenangkan, itu luar biasa. Nah, saya ingin nyontek gaya Anda mengajar di kelas. Coba berikan contoh sekali lagi bagaimana menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu tanpa dia slide. Yang lainnya, ya.
Siapa tahu nanti saya bisa mengkorek-korek yang lainnya, ya. Untuk ilmunya, banyak fenomena 10 tahun terakhir ini, kita di SMP kita, entah di mana gitu ya, bahwa ada sosok guru ketika menemukan kasus di kelas, dia misalnya ketika lagi ngajar anak main HP, oleh sang guru HP langsung disita, dibawa ke wali kelas. Nanti gimana tuh? Kalau dilihat dari sosok teori kontrol yang barusan Anda terangkan, tindakan guru yang main sita, kemudian tanpa dia memproses kenapa kok anak kok berani-berani main HP ketika dia lagi mamanya, kenapa dia lempar ke wali kelas atau ke guru BK, kenapa sang guru tidak berusaha untuk problem solving gitu ya. Kan dalam teori problem solving ada tiga kali ya, 3 tahapan. 1 kali diproses, 2 kali diproses, 3 kali diproses. Ketika 3 kali tidak berhasil, lalu dia berkolaborasi dengan wali kelas dan guru BK. Nah, jadi terkait dengan fenomena tadi, apa yang ingin Anda jelaskan itu kepada kita? Terima kasih. Buat tahu nanti aja ya, PR aja. Ya baik. Tadi pertanyaannya bagaimana? Hilman, Sabtaji, Hani, Ibu mendengar laporan dari guru piket. Sepertinya kalian ada masalah ya? Bisa Ibu bantu? Apa yang terjadi? Ya Bu, tadi pagi sebelum pembelajaran dimulai, kami main lempar-lempar bola di kelas. Tapi tidak sengaja bola tersebut mengenai botol minum Hani. Dan botol tersebut pecah yang ada di atas meja. Hani marah besar pada kami Bu, sampai menendang kami. Kami tidak terima yang dilakukan oleh Hani. Dan terjadi adu mulut di antara kami Bu, sehingga kelas menjadi gaduh dan ricuh. Kalian main lempar-lemparan bola di kelas sampai memecahkan botol tempat minum Hani. Iya Bu. Ya Bu, saya kesel banget sama mereka. Gara-gara mereka tempat botol minum saya pecah dan airnya tumpah kemana-mana, sehingga kelas menjadi becek. Wajar kan Bu kalau saya marah dan menendang kaki mereka? Sabtaji, apakah ada informasi lain yang mau kamu sampaikan? Kami tidak bermaksud melakukannya Bu, tapi kenapa Sabtaji? Tapi kami tidak sengaja. Hani, apakah ada informasi lain yang mau kamu sampaikan? Tidak Bu, tapi saya betul-betul kesal Bu sama mereka berdua. Hani, marah, kesel, kecewa itu adalah hal yang wajar. Tapi apakah dengan menendang kaki Sabtaji dan Hilman masalah itu jadi selesai? Tidak Bu, tapi malah menambah keributan di antara kami. Apakah kalian bertiga tahu sekarang kalian sedang berada dalam masalah? Iya Bu. Baiklah, di sini Ibu bukan untuk mencari siapa yang salah. Di sini Ibu untuk mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Tentunya Hilman dan Sabtaji melakukan hal tersebut ada alasannya. Seru ya bermain bola, lempar-lemparan bola di dalam kelas? Iya Bu. Ya, Ibu bisa melihat kalian senang melakukan hal tersebut. Tetapi yang kalian lakukan itu merugikan orang lain. Dalam hal ini Hani. Hani sampai terbakar emosinya dan menendang kaki kalian. Dan sekarang kalian dalam masalah. Ya Bu. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan sekolah dan keyakinan kelas kita. Apa yang kalian percaya? Apa yang belum kalian lakukan? Kita harus bersikap baik satu sama lain dan saling menghormati orang lain dan menghormati diri kita sendiri. Harus menghargai satu sama lain Bu. Kalian bertiga ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada saat kalian bermain lempar-lemparan bola di kelas dan memecahkan botol minum Hani. Dan Hani menendang kalian berdua. Apakah pada saat itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian merasa senang bermain bola di dalam kelas.
Menurut Ibu, ada cara lain untuk mencari kesenangan tanpa harus merugikan orang lain. Bisakah kalian bermain bola di tempat yang seharusnya? Lalu, bagaimana kalian akan menyelesaikan masalah ini? Kami berdua akan meminta maaf pada Hani dan berjanji Bu untuk mengganti botol tempat minum Hani yang pecah. Kami berjanji tidak akan mengulanginya kembali dan akan bermain bola di tempat seharusnya dan saling menghormati. Gimana Hani, apakah kamu mau memaafkan kesalahan mereka? Ya Bu, saya bersedia memaafkan mereka dan saya pun minta maaf atas kesalahan saya menendang kaki mereka. Dan saya tidak akan mengulangkan kembali dan akan saling menghormati. Nah, sekarang mari kita mengindahkan keyakinan kelas kita. Dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Baik, Baik Bu. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Rosyalina Nadija, selaku rekan kerja dari Ibu Dwi yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-7. Selama ini saya melihat sosok Ibu Dwi sebagai sosok yang penuh dengan semangat, ulet, dan sangat bertanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, beliau juga merupakan sosok wakase kurikulum yang mampu mendorong guru-guru untuk dapat berkolaborasi dalam melaksanakan KBM dengan baik. Banyak hal yang dapat saya ambil dari hasil diseminasi yang sudah dilakukan oleh calon guru penggerak, terutama mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Hal tersebut benar-benar saya butuhkan selaku guru BK untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, terutama dalam penanganan kasus dan masalah siswa. Semoga kedepannya kita semua bisa sama-sama bersinergi dalam menerapkan kedisiplinan siswa dan memberikan pelayanan terbaik kepada siswa-siswi kita. Tetap semangat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitria Kurniati. Saya guru SMP Negeri 2 Megamendung. Menurut saya, Ibu Dwi orang yang penuh semangat, mau belajar, pekerja keras, dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Selama Bu Dwi mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak pelajaran yang dapat saya ambil. Di antaranya adalah bagaimana caranya mengelola kelas yang berpusat pada siswa serta membuat keyakinan kelas. Banyak hal yang bermanfaat yang dapat kami ambil dari diseminasi yang telah dilaksanakan di sekolah kami oleh calon guru penggerak angkatan 7. Tetap semangat untuk Bu Dwi, semangat mampu untuk membawa perubahan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian yang dapat saya sajikan. Terima kasih, semoga membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan